Terima kasih pada guru-guru kita dan juga para jamaah yang telah sama-sama berlomba-lomba mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Headline-nya bahwa tadi jangan sampai ibadah kita terberdaya dengan hajat kita, tapi gantungkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat, karena Allah lebih tahu apa yang hajatnya hambanya. Jadi jangan sampai saya berprestasi udah hitungannya banyak tapi tidak sampai, tapi yang lebih banyak menyebut nama Allah, Allah lebih tahu apa hajat kita. Kalau dari Ustadz Idris, kembali lagi dari guru kita Ustadz Nas, ini fenomenal. Jadi kadang-kadang saya bahasanya boleh atau tidak, tapi kalau menyangkut pada hukum fikih halal atau tidak ya. Jadi prosesnya karena menyangkut hukum, kalau boleh boleh aja yang mau makan, tapi kalau dalam ada hukum berarti halal atau haramnya kan gitu. Jadi berarti kan ada yang masalah penyembelihan, karena kadang-kadang kita pikirannya udah ubudunnya, kalau jago mah sayang, tapi kalau anaknya enggak apa-apa. Berarti asbabun maut itu harus jelas supaya bisa jadi halal kan. Kalau ayam yang kelindes kakinya mah enggak apa-apa, bong dipotong kakinya juga enggak mati, tapi kalau kepalanya yang kebentur bisa mati kan gitu. Jadi kita juga karena Allah memberikan kepemikiran kita untuk berpikir ya, logis kita ya, secara pemikirannya apa? Karena dari awal majelis bahwa duduk di sini hati jasadnya bilhalnya pikirannya harus apa, menyatu seperti tadi harus disatukan. Kalau istilah Jakra 3 in 1 ya, hati, rohaninya, kakinya, waktunya semua apa berlomba-lomba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalian itu Bapak Ibu anak-anakku nih ya, sebagai masa dunia anak-anak nggak penting. Nanti kalau ketemu materi seperti ini di sekolah ya, ini belum ada materi fikihnya kan. Mungkin kalau yang sudah sanawiyah sudah ada materi fikih seperti ini. Jadi kembali lagi ini emergency karena kehidupan kita diaturnya apa? Ada ulama fikih ya. Jadi kalau kita sholat tidak memenuhi syarat rukunnya sholat nggak sholat ya, seperti tadi kalau mohon maaf Ustaz Nas, jadi kalau sudah menyangkut hukum harus jelas, boleh bukan tapi halal atau haram kan, kuncinya begitu ya kan gitu. Jadi persyaratan-persyaratan itu supaya kita ditegaskan, supaya kita punya hati kita masuk ya, aturan mainnya gitu, supaya ada aturan main yang harus kita ikuti. Asbabun kematian binatang itu kalau memang secara logika, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa akal untuk memikir. Tapi yang rasio, jangan untungkan diri sendiri, tapi rahmatan lil alamin ya. Kalau memang waktunya Allah takdirkan ayam ini tidak bisa dimakan, berarti Allah menakdirkan ayam ini, jago ini tidak untuk dikonsumsi. Allah yang punya dagatul maut. Kita yang punya akal dan pikiran harus dipakai ya. Jadi akal kita yang dipakai, karena kita orang hamba Allah yang paling sempurna, harus menggunakan akal, pikiran dan hatinya ya. Kenapa? Kalau itu dipakai akan lebih mulia dibandingkan malaikat kan? Karena contohnya malaikat Jibril mengantar Rasulullah SAW untuk Mi'raj, nggak nyampe, tapi karena Rasulullah kekasihnya Allah nyampe. Kenapa Jibril kamu sampai di sini? Saya nggak mau, karena bagian kamu itu. Jadi ini sebagai pembelajaran bahwa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa. Tidak anak-anak, tidak orang tua. Siapa yang kemudian beruntung? Yaitu mulai dari rumah sampai duduk sampai majelis ini selesai. Ya, semoga ini menjadikan pembelajaran buat kita dari masalah doa. Ya. Terus dan juga masalah ibadah kurban ya, sunnah kurban itu, karena kegiatan ini setahun sekali tapi ilmunya nggak tutup 1 tahun saja, terus berlomba terus. Ini perkembangan zaman juga harus diikuti ya. Mudah-mudahan, mohon maaf saya sebagai pembicara bertutur kata yang kurang berkenan, dan semoga menjadikan barokah kita semua. Kehilapan ada milik saya pribadi, kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang yang mohon. Bila dikuraya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.